Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, at-taharatu yang memiliki arti kesucian, al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan al-asyalu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah, terdapat banyak ulama yang menggumulkan dan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Dengan persyaratan tertentu pula, dari pengertian di atas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya. Selain itu, hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemahdharatan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk menunaikan zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenarannya imannya. Adapun cara dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab dalam waktu 1 tahun kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan. Karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mazuki dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Adanya hak-hak orang yang menempel padanya, maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakannya berarti kita memakan harta haram. Syarat dan rukun zakat. Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang-orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepaskan hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. Syarat wajib zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mualaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang, karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya. Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. A. Beragama Islam. Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakat berasal dari harta orang muslim dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non-muslim karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. B. Berakal sehat dan dewasa. Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. C. Merdeka. Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta karena yang memiliki hartanya adalah tuannya. D. Milik sempurna. Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain
pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Berkembang secara real atau estimasi. Berkembang secara real adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Sampai nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dijakati jika kurang dan ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan, pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri. Cukup haul. Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama 1 tahun dalam penanggalan Islam. Bebas dari hutang. Pemilik sempurna yang dijadikan permasyarakatan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer. Harus pula cukup 1 nisab yang sudah bebas dari hutang. Syarat sah zakat. Niat. Para fuqaha sepakat bahwasannya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharapkan ridhonya karena niat untuk membedakan antara ibadah fardu dan sunnah. Tamlik, memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat syahnya pelaksanaan zakat, yaitu kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahik. Macam-macam zakat. Pada dasarnya zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat mal atau harta. Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak. 2. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun yang diwajibkan puasa Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Zakat emas dan perak. Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan. Zakat binatang ternak. Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangkan biakan menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jamhur ulama, diantaranya hewan ternak yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Karena jenis hewan ini diternakan untuk tujuan pengembangan nama melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Zakat hasil pertanian, tanaman dan buah-buahan, tanaman tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan yang mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. Zakat rikaz. Zakat rikaz adalah harta terpendam dan zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Barang tambang. Ma'din berasal dari kata yadanu, adna artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai Madinah atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga
dan tercipta di dalamnya seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal, dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lainnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir miskin, amil, mualaf, garim, fisabilillah, ibnu sabil, rikab. Mengapa di Indonesia masyarakatnya belum sadar zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah? Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Akibatnya imbuhnya masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Hampir 20% warga negara muslim Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi muzaki. Pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Pengelolaan zakat di Indonesia memang menuju ke arah lebih baik karena sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang zakat dan ekonomi syariah seperti saat ini, kendati hanya terkait masalah distribusinya saja. Masyarakat muslim bisa jadi sudah acuh terhadap kewajiban membayar zakat sebab beberapa alasan yang terjadi, seperti misalnya ke mana aliran uang pajak atau zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih tidak ada cash flow dan transparansi. Selain itu, sistem yang digunakan saat ini masih dualistik, ada zakat, ada pajak. Sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak. Dia memberikan contoh, pihaknya sendiri membayar sebagian zakatnya langsung melalui mustahik yang diketahui sangat membutuhkan dan belum terjangkau oleh lembaga-lembaga amil zakat. Sisanya disalurkan lewat lembaga yang dikelola instansi tempatnya bekerja melalui potongan gaji. Namun memang tidak bisa dipungkiri banyak orang berpikiran bahwa membayar zakat langsung kepada mustahik itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik, jelasnya cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Untuk itu, dia mengingatkan kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat bahwa mereka pengelola bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola amil karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan miskin serta kelompok penerima zakat yang berjumlah 8 kategori sesuai Al-Quran itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.